أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Pemirsa muslimin muslimat dimanapun Anda berada, kembali kita menjawab beberapa persoalan yang masih dipertanyakan di tengah masyarakat kita, khususnya masyarakat kota Jambi yang kita cintai ini. Salah satu di antaranya adalah masalah ziarah kubur. Ziarah kubur ini sesungguhnya satu amalan yang sudah dilakukan oleh masyarakat Jambi secara turun-temurun, karena guru-guru kita dulu mengajarkan bahwa ziarah kubur itu adalah mengingatkan kita kehidupan kita ini akan berakhir seperti kuburan yang kita ziarahi itu. Nasib kita pun akan sama, kembali ke kuburan ya, seperti kuburan yang kita ziarahi itu. Nah, terkait dengan amalan-amalan yang sudah lama diamalkan oleh masyarakat Jambi ini ya, karena diajarkan oleh guru-guru kita di pesantren madrasah dulu, dan terus diamalkan, apalagi di hari baik, bulan baik ya. Hari Jumat mau menghadapi hari baik, bulan Ramadan, Lebaran ya, itu selalu kita disuruh oleh guru-guru kita, orang-orang tua kita dulu untuk berziarah ke kuburan ya, membaca surah Yasin, dan amalan-amalan itu tidak terganggu selama ini. Tidak ada yang mengganggu. Namun belakangan amalan-amalan ini dipertanyakan. Apakah amalan ini dibuat oleh Nabi? Apakah amalan ini sunnah? Ya. Atau jangan-jangan amalan-amalan ini, ziarah kubur itu haram? Nah, ini amalan-amalan ini nih sekarang dipertanyakan dan mau diadili ya. Nah, berdasarkan kajian dari berbagai referensi dalam Islam, nah di layar kaca kita sudah lihat, ziarah kubur diperbolehkan oleh semua mazhab kaum muslimin muslimat ya, semua mazhab membolehkannya. Bahkan ziarah kubur ini adalah sunnah ya. Nah, jadi ini dilakukan oleh sahabat, bahkan dilakukan oleh Rasulullah. Maka ziarah kubur itu disunnahkan bagi setiap muslim. Nah, kita lihat hadisnya, hadis ziarah kubur itu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Imam Al-Hakim ya, telah benar-benar meriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah. Nah, ini dari Abu Hurairah, sahabat Nabi ya, bahwasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya, menyebutkan dalam hadis, man zara qabrahu walidayhi au ahadihima, barang siapa yang menziarahi kuburan kedua orang tuanya atau salah satu daripada keduanya, fi kulli jum'atin, setiap Jumat. Nah, jadi kita menziarahi kuburan
setiap hari Jumat atau pagi Jumat. Berarti barang siapa yang menziarahi kuburan kedua orang tuanya yang sudah meninggal setiap hari Jumat, ghafarallahu lahu, maka Allah mengampuni akan dosa-dosanya, ya. Wa kana barram biwalidain, dan ziarah kubur serta mendoakan mereka yang di dalam kubur itu termasuk barram biwalidai, perbuatan baik kepada kedua orang tua. Jadi sebagai bentuk, sebagai bakti, ya, kepada orang tua, meskipun orang tua kita sudah meninggal, ya, memang seharusnya kita berbakti kepada orang tua itu ya ketika masih hidup. Namun ketika dia meninggal pun kita tidak kehabisan rasa bakti kita kepada orang tua. Dengan cara bagaimana? Dengan cara menziarahi kuburannya setiap Jumat, ya. Insya Allah bagi orang-orang yang selalu menziarahi kuburan setiap Jumat, maka Allah ampuni dosa-dosanya, maksudnya dosa-dosa, ya, orang-orang yang ada di dalam kubur. Karena apa? Karena didoakan, ya, karena didoakan. Dan mereka yang mendatanginya itu, yang menziarahinya itu, lalu berdoa dan minta ampun atas dosa orang-orang tuanya yang sudah meninggal itu, maka itu juga sebagai bentuk bakti kepada orang tuanya. Jadi berdasarkan hadis ini jelas bahwa ziarah kubur itu memang dianjurkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita melihat berbagai referensi Islam, ya, begitu banyak hadis-hadis Nabi yang menjelaskan bagaimana Nabi berziarah ke makam-makam, terutama makam Baqi, ya. Dan itu Rasulullah lakukan bukan untuk menyembah kuburan, tetapi mendoakan orang-orang yang ada di dalam kuburan. Jadi kalau kita berziarah ke makam-makam para wali, bukan berarti kita nyembah kuburan wali, bukan berarti kita minta sesuatu kepada makam wali, tidak. Yang pertama mengingatkan kita bahwa kita akan mati. Yang kedua, kita mendoakan orang yang ada di dalam kuburan supaya kuburannya dilapangkan, ya, ya, diringankan segala beban beratnya, ya kan, mendoakan mereka karena Nabi menganjurkan seperti itu dan mencontohkan seperti itu. Kemudian juga bertabarruk, ya, bertabarruk melalui wasilah orang-orang mulia, para wali. Karena orang-orang mulia, para nabi, para siddiqin, para syuhada, para wali, sesungguhnya mereka tidak mati, ya kan, tidak mati, mereka hidup secara ruh. Maka mereka pun, ya, mendengarkan apa-apa yang menjadi ucapan-ucapan kita, ya, mereka mendengarkan. Maka berdasarkan berbagai analisis dari para ahli, ya, bahwa diperbolehkan bagi kita untuk bertabarruk, ya, mengharapkan keberkahan, kemuliaan dari para wali-waliullah, dan itu diperbolehkan, ya. Saudara, baiklah, saya rasa demikian ya yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan dengan cukup satu hadis ini dapat menambah keyakinan kita. Bagi orang yang tidak sependapat, ya silahkan saja, tidak masalah. Yang penting jangan mengganggu, jangan mengejek. Ya, kita sama-sama orang Islam, ya, jangan mengganggu, jangan mengejek, jangan
mengumpat dan lain sebagainya. Kita jaga persatuan dan kesatuan kita. Yang sependapat, yang sepaham silahkan amalkan, yang tidak sepaham ya sudah amalkan amalnya masing-masing. Itu saja dari saya sebagai wakil Ketua Majelis Ulama Kota Jambi menghimbau kepada masyarakat ya, untuk menjaga persatuan dan kekompakan kita umat Islam. Ya, jangan mau dipecah belah dengan segala macam pemahaman yang ekstrim, ya, pemahaman yang radikal. Ya, kita harus bersatu, sebab kita mati tidak sekubur, nanti akan mempertanggungjawabkan amalan kita masing-masing. Barangkali demikian. Mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.